dan hamoso hot maho sadarion macalo pasu-pasu sia Tuhani digarejai borhat mau boru rapot tangiaki lunga dua jadi mau lihat mati hitam, mau lihat mati Tuhan tak tunggu dia mula-mula namin at tulang namin. Nak durang munang biar namin juga tadi kita parasiano. Di partakok ni mata hari raja nami takas mereka kami las rohamuna minar-minar dong jumpakan. Asa takas tahu itu ulah raja nami pertikena puasa tayo na doang. Mau lihat na? Mau lihat tema emang dulu. Gaya betul lah. Jadi ala song kata sepakati di minggu muda salpu ada sarapan kita mengguru Nauli raja nami. Song di mah pertukaran awang. Jadi mau lihat betulan na burju. Takas do kuboto hamis si boto ada si boto umum hamu raja nami. Alasa mami di dogas di rajai. Songo dia mah pangaturan di rajai. Radi mami raja nami sido boti mah. Ada rohata matanya kita. Di sodo hami berpungut Tuhan akatinubus di mudarmu. Kolas ni rodo hami di manugoto. Takas ri boto Tuhan di perpungan nami. Raja sinaga nafonima hula-hula nami raja di mare-mare. Ima Tuhan, nama serapa pegihan. Dinalahu manguluhon. Anak dohok buru ni kuriami. Dinalahu majalo pamasu-masuon. Alani Tuhan, romoh Tuhan jong-jong mahan. Nang mangalak gugu kami Tuhan meriti si panganong dari julunan. Bubuto kami Tuhan sekoro haroran pas-pasu. Atong dimulu pasu-pasu masih panganong do simonon. Asam perhogugo toh hasanga hai pasu mok pamatang nami. Ura jumiro hanami Tuhan dosa dohan biasa kan nunggu hoga dia do. Dimulu mahami urasi sedusa nami nagudangi. Asa tamahami haboran pasu-pasum. Kalau matu hatengin naman sa bahok kami. Kolam mangasahon gua anakmu Tuhan Yesus Kristus pokok jala si penguluhani. Amin. Jadi mantara saya nata daripada titi natinopa golang do pangarahupna. So ngonina pinatu pani hula-hula raja si mare-mare. Ba maka di batana udah sigudang ma pinasuna. Marjo mahita. Hari ini sungguh luar biasa berkat Tuhan ya nak. Sampai pemberkatan. Semoga kalian keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang berbahagia nanya. Iya, tuduhan ilang lah. Tuduhan. Semoga kalian hal yang berikut cepat-cepat momongannya baru ya. Biar menjadi kalau main membanggakan di keluarga semuanya ya. Iya. Baru itu calon Juga buat saudara kami pergian sini aja ya Bang ya. Biarlah keluarga kalian, keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan ya Bang ya. Semua semoga kalian cepat dari Tuhan. Semuanya Bang ya. Mula tema itu mah, kamu kasih jomu, pengalihan kasih jomu, buat keperluanmu, juga kamu atau buat dulu, benar-benar. Ya, dan kabut. Terakhir untuk bijang mak. Oras
maho boruni raja tinodoni tainani nasihata salah doa kelmi di baheno tung somuruk tung lambok panukun mi nama lororaina mamilito nalao. Pagi, shalom, salam mempelai yang berbahagia, para orang tua, para saksi, wakil keluarga yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari yang berbahagia ini kita bertemu di HKBP Jantung dalam rangka menyaksikan pernikahan saudara Adi dan saudari Fani yang pemberkatannya akan dilaksanakan secara agama Kristen dan sekarang dicatat secara hukum. Bahwa perkawinannya menurut hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa atau berdasarkan pada agamanya. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila telah melaksanakan pernikahan secara agama kemudian dicatat secara hukum. Dalam hal ini karena acaranya berlangsung pada hari yang sama, maka dapat dilaksanakan terlebih dahulu pencatatan sipil baru sebentar lagi diberkati di HKBP Jantung yang sedianya wilayah pendeta Lamsar Manula. Dan pada prinsipnya juga perkawinannya menurut hukum dipersyaratkan mengambil asas monogami, di mana seorang pria hanya diperbolehkan saja memiliki seorang istri, demikian juga sebaliknya. Tentu saja menjadi harapan, dukungan dan doa kita bersama semoga pernikahan saudara Adi dan saudari Fani hari ini bisa menjadi pernikahan yang hanya pertama dan terakhir dalam kehidupan mereka. Selanjutnya kami tidak akan banyak menyampaikan menurut hukum karena yakin dan percaya bahwa secara agama Kristen saudara pasti sudah lebih banyak memahami dan mendalaminya. Untuk itu langsung pada pengecekan data. Pengecekan data itu memastikan bahwa data yang dibacakan saat ini yang akan diregistrasikan di kantor kami dan juga yang akan dituangkan pada akte perkawinannya nanti. Dari pihak pria, nama lengkap berdasarkan pada akte kelahirannya Adi Ferdian ya. Mau ditantumkan marga ya, tantumkan juga ya, Sinaga ya. Tentukan ya. Lahir Jakarta 4 Mei 92, pekerjaannya karyawan swasta, tempat kediaman KTP-nya di Susukan ya, Ciracas, Jakarta Timur. Nama orang tua Bapak Abdul Sinaga, ibu dan Ibu Tidorlan Tampu Bolon. Yang jadi wali dengan Ibu siapa? Yudita itu orang. Yudita. Nama lengkap Fani Fatimawati Aritona, lahir di Bogor 16 Maret 1993, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Parsi Gunung, Kelurahan Tujuh, Cimanggis, Depok. Nama orang tua Bapak Polta Aritona, ibundanya Ibu Nurma Nababan. Lalu saksi-saksi Pak Bernard Aritona dari pihak perempuan ya, kemudian dari pihak lainnya Pak Budi Sinaga. Baik, dari data yang baru saja dibacakan,
selanjutnya penandatanganan. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Akhirnya ku menemukanmu, saat raga ini ingin berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala Oke, baik, terima kasih atas penandatanganan akte perkawinan ini. Dengan setelah ditandatangani akte perkawinan ini, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021, kami atas nama Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok di hadapan para saksi dan orang tua dan wali mencatat secara resmi perkawinan saudara Adi Kordian Sinaga dan saudari Fani Permawati Aritonang sebagai pasangan suami istri yang sah baik secara agama Kristen maupun menurut hukum negara. Dengan resminya pencatatan ini, maka putra-putri yang dilahirkan semuanya memperoleh pengakuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Demikian juga segala harta kekayaan yang dimiliki ataupun yang diperoleh mulai hari ini dan selama berlangsungnya kehidupan berumah tangga saudara menjadi milik bersama. Demikianlah pencatatan ini. Kami atas nama kantor dan pribadi menyampaikan selamat berbahagia pada keluarga besar dari Saudara Mempelai, dan selamat berbahagia khususnya pada Saudara Mempelai, selamat mempelai baru. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai selalu langkah hidup keluarga baru ini. Sekian dan terima kasih. Matanda huba aman ami marhite Yesus Kristus. Upuji hupa sama kami magwar munasun badiyai ali alang pardiga basa. Ala totong doa sini roham na parorot na mangiring kami. Lumobi madi hasutan nami para anak dokar porus ya Tuhan ibagas na si David. Dinaung sahat tu bagas dorong. Di nananguluti mamuhay mata ni ulon ni nasida ulon nami apala di bagas sa dario. Asiro hama di buah buhay. Dinaung udutan ni Tuhan nama nuratang kuarin nasida di pamarektan nami. Makita sa talang sitik. Naing romahan dari Tuhan tu bagas jaromi mabuan ni anak korban mo. Dinanaing majalo pamasu-masuon pardonga sa repiyon na sida. Rapat doha dari Tuhan dohot na toras kedua belah pihak. Semeni dohot saksi sian keluarga kedua belah pihak. Nang nakakoromihan bisa luhut na dongan tubuh ni dongan parburu nami margaritona. Semeni dari Tuhan marga sinaga sa luhut na manakaw lang keluarga. Nung nga di bagas jarom na sida Tuhan. Katawangan ni Tuhan, naing romahan dito bagat jaromi. Pagguguy mapagkubasyon ni Hurian, nang amanami padita ni Tuhan. Di napasahat to pasu-pasu paglumas sa ripeyon tu anak berkurung.
marhite warmu nasun badi asiroham patidu masa lukuna atau memahami dalam pataru dongani jong-jongi maparsauran nami di bugasan kau nenakmu Tuhan Yesus Kristus maka yang mardok melihat memahami itu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di ayat yang kedua kita berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembala
sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Denganlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi gadungan renungan dalam ibadah pemberkatan nikah hari ini antara Saudara Adi Ferdian Sinaga bersama Feni Fermawati Aritonan, seambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saya baca sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara khusus kepada kedua mempelai. Kalau kita baca Alkitab di sejarah penciptaan, di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 28, di mana Allah mencipta manusia seturut gambar dan rupa. Pada dasarnya manusia adalah gambar dan rupa. Oleh karena itu ingin bertemu dengan Allah, lihat manusia. Jangan cari Allah sampai ke Bethlehem, ke Yerusalem, ke gunung-gunung, ke Mekah sekalipun. Tetapi sejarah penciptaan menjadi bukti. Ketika Allah mencipta manusia adalah prototipe dari gambar Allah. Itu artinya kita harus menghormati manusia sebagaimana menghormati Allah. Kita mengasihi Allah harus kita wujudkan bagaimana mengasihi manusia. Kita mau bertemu dengan Allah, lihatlah manusia. Karena sekarang ini banyak orang ingin bertemu dengan Allah, tetapi dia tidak memperdulikan ke manusia. Padahal sebenarnya ketika kita mau bersama-sama dengan Allah, pada saat yang bersamaan, di situ kita harus bersama-sama dengan manusia. Inilah kesaksian dari penulis Yohanes. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Kalaupun Musa dalam sejarah Alkitab kita lihat, kita baca, dia tidak pernah bertemu muka, dia hanya bertemu dengan tiang awan, dengan api yang semak belukar yang menyala-nyala. Tetapi kita terlalu naif mau bertemu dengan Allah. Dan ada orang yang mengklaim diri dia sudah bertemu dengan Allah, turun naik ke surga. Memangnya surga itu kayak lift? Padahal sejak awal Allah sudah berada di tengah-tengah kita. Allah bersama-sama dengan kita. Immanuel, bersama-sama. Apalagi ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia, dia berkorban mati demi kasih Allah. Itu bukti yang palingnya. Ingin melihat Allah, lihatlah ciptaannya, lihatlah perbuatannya, percaya kepada firman-Nya, lihat kekuasaannya, kebesarannya, dan lihat apa yang diperbuatnya melalui manusia, melalui semua. Itulah yang dikatakan oleh penulis Yohanes. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Untuk mewujudkan bahwa kita percaya
yakin kepada Allah, tunduk kepada Allah, bersama-sama dengan Allah. Kuncinya apa? Kita saling mengasihi. Mengasihi bukan hanya sebatas mencintai. Menurut ahli-ahli psikologi, kasih itu ada beberapa jenis. Ada kasih storge, itu kasih persaudaraan. Kasih eros, cinta kasih antara jenis kelamin yang berbeda. Agape, kasih Allah yang luar biasa, tidak menuntut balas. Kasih pilihan, hubungan darah. Jadi kalau kamu sekarang untuk menikah hanya sebatas mencintai, itu hanya eros. Tetapi mulai sekarang kamu harus masuk dalam koridor pilihan dan kasih agape. Akhirnya eros yakin cinta kasih selawan jenis itu tidak lagi mendominasi, tetapi sudah berubah menjadi apa? Pilihan hubungan darah yang tidak terpisahkan dan apa yang kita sebut agape yang tidak pernah menuntut balas jasa atau menuntut apa yang diharapkan, tetapi dia berkorban dengan apapun. Ini yang kita, tetapi kita tidak mau berbicara seperti itu. Tetapi menurut Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga mengaruniakan anaknya. Kasih Allah yang paling besar di dalam Yesus, dan itulah menjadi dasar dari seluruh kasih setiap orang untuk melakukan apapun, pekerjaannya, pernikahannya, hubungan darahnya, kekeluarganya, dan segala apapun. Lalu kita akan berkaca bagaimana Yesus mengasihi manusia. Kalau kita berkata berada di dalam Allah, kita harus hidup bagaimana Allah mengasihi manusia melalui Yesus. Kasih yang diperlihatkan Yesus adalah kasih yang sangat luar biasa. Paling sedikit ada 3 cara Yesus mengasihi manusia. Yang pertama, ketika Yesus mengasihi manusia, Dia menerima siapapun orang tanpa membedakan kelas sosial, tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan pemahaman, kedudukan, dan segala macam. Dia hargai setiap orang. Mau pelacur, orang berdosa, pemungut cukai, orang-orang miskin, orang-orang termarginalisasi, Dia terima. Karena itu pernikahan adalah saling menghargai, saling menerima, saling menghormati, bukan saling untuk gigi, untuk kemampuan dan segala sesuatu. Persoalan kita yang paling banyak sekarang, banyak orang merasa mampu, lebih hebat dari orang lain, tetapi dia tidak pernah mampu merasa. Pasangan suami istri sering dilanda seperti ini. Suami menuntut harus dimengerti, istri menuntut harus dimengerti. Suami menuntut pelayanan, istri menuntut kemesraan dan segala macam. Akhirnya menuntut apa yang terjadi. Gak usah ke pernikahan aja, ke pengadilan aja sekalian beres kalau tuntut menuntut. Tetapi di sini kalau Yesus mengasihi manusia, Dia mengerti. Karena Dia mengerti kelemahan manusia, Dia turun tahta dari surga, turun bersama-sama dengan kita untuk bisa memahami kita. Oleh karena itu, supaya bisa mengerti orang lain, kita harus masuk, kita mengerti, kita turun tahta, bebaskan dulu dari seluruh apapun kedudukan kamu. Jangan merasa lebih pintar dari orang lain. Itu akibatnya akan menjadi narsis, merasa lebih hebat dari orang lain. Jangan merasa segala sesuatu hanya memenuhi kebutuhan kita. Itu namanya egosentris. Segala sesuatu hanya memenuhi keinginan. Segala sesuatu dilihat dari sudut kepentingan dan kebutuhan. Egosentris. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, itu tidak beres. Kalau tidak ada keuntungannya, itu tidak benar. Itu egosentris. Andai kata Yesus datang,
Kamu beres dulu, kamu benar dulu, kamu percaya dulu siapa yang kita bisa bertemu Yesus. Tetapi ketika Yesus, dia datang memahami, dia datang hidup bersama-sama. Yang pertama, untuk bisa mengasihi, kasih yang sempurna dari Allah, kita mampu mengerti, merasakan, menghargai. Yang kedua, ketika Yesus mengasihi manusia, dia selalu memberi kegembiraan, sukacita. Bertemu dengan orang lapar dikasih makan, bertemu dengan orang sakit disembuhkan, bertemu dengan orang dirasuki roh diusir, bertemu dengan orang berdosa diampuni, bertemu dengan orang-orang yang tidak berdaya diberi kekuatan. Jangan pernah pakai cinta untuk saling menghantam. Saya sering agak ketawa juga lihat orang-orang Batak menasihati anak-anak, atau suami-suami orang Batak marah kepada istri. Di mulut yang natai menatau, tangis menatai, Roma yang natai menatau, ayah lagi kalau aku bisa membunuh, kalau dia membunuh. Dilibas anak pernah tanggungna satu marmera itu kan tahu-tahu itu karena saya mengasihi kamu. Apa kok kasih untuk memukuli orang? Tidak pernah. Kasih Yesus tidak pernah menghantam, menghancurkan, menyakiti, tetapi dia selalu memberi sukacita. Kalau kamu betul-betul mengasihi, beri sukacita, beri kegembiraan, beri hal yang membangun semangat, harapan, pandangan ke depan. Akibatnya kita bergerak maju bersama. Ketika kita pakai pernikahan hanya untuk mencari kelemahan, kekurangan, bahaya di ujung tanduk. Ketika Yesus mengasihi manusia, dia selalu memberdayakan, membuatkan, memberi harapan, memberi semangat. Dia tidak pernah mengadili ketika seorang perempuan pelacur diadukan oleh kaum Farisi Sadusi, ini menurut hukum Taurat harus dilempari sampai mati. Yesus berkata, siapa yang tidak merasa tidak berdosa, tolong pertama melempar. Begitu Yesus mengucapkan kata-kata itu, semua pada keluar, pada meninggal. Lalu Yesus berkata, di mana mereka semua? Saudara-saudaraku, saya juga tidak mengadilimu, menghukum, tetapi bertobat. Artinya kalau Anda kata Yesus anak Allah, kata kamu yang tidak beres, kamu orang berdosa, orang jahat, keluar kamu. Itu kan ada kamu. Tetapi dia tidak pernah pakai untuk menghancurkan orang, justru memperdayakan, menguatkan, memberikan harapan, memberi sukacita. Itu kasih. Lalu itulah yang dikatakan oleh Yohanes. Kalau kamu hidup di dalam kasih, sebenarnya kamu sudah melihat Allah. Bagaimana melakukan kasih itu? Harus memberi sukacita, harus saling mengerti, harus saling memahami, harus saling menunggu, dan harus saling memperdayakan. Kemarin saya sudah katakan ancaman dalam pernikahan zaman ini sungguh luar biasa banget. Karena teknologi bisa mengganggu keharmonisan kebersamaan kita. Terjebak dengan segala arus gaya hidup apa yang sedang berkembang. Itu yang disebut oleh orang-orang pintar. Kita sekarang berada dalam era distraction, kejutan-kejutan, sentuhan-sentuhan yang tidak pernah kita perhitungkan. Bagaimana teknologi sudah memasuki seluruh kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur malam. Kita semua bombardir oleh informasi teknologi sekarang. Gadget menjadi kehidupan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, tetapi itu membuat kita menjadi asing terhadap orang lain. Kita terlalu sibuk dengan diri sendiri, terlalu sibuk dengan kepentingan, tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Kehidupan kita tidak terawat, kita menjadi orang yang asing satu sama lain. Padahal suami istri, padahal keluarga, tetapi asing. Apa yang terjadi? Retaknya hubungan, kurangnya harmoni,
kurangnya pemahaman saling mengerti. Apalagi terjebak dengan segala macam kita ingin memiliki segalanya, kita menjadi egoistis, kita hanya berpusat kepada diri sendiri, egosentris, hanya memenuhi melihat segala sesuatu dari sudut kepentingan sendiri. Ini menjadi ancaman yang serius pada pernikahan pada zaman. Belum lagi budaya-budaya gaya zaman yang sedang mewabah. Budaya-budaya di sekitar kita menghantam kita, agama-agama juga membuat kita menjadi tergoncang, teknologi juga membuat kita kadang-kadang menjadi tidak mampu memilih apa yang benar. Kata Yohanes, hiduplah dengan kasih. Kasih itu saling memahami, mengerti, mendorong, memberi sukacita. Tetapi kalau kita asik dengan diri sendiri, kapan kita memberi sukacita bagi orang lain? Kalau kita hanya berpusat kepada diri sendiri, bagaimana interaksi dengan orang lain, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana mengasihi Allah, itu artinya kita tidak berada dalam hidup bersama. Hari ini kamu hadir berjanji di hadapan Tuhan, itu artinya Allah libatkan dalam pernikahan. Itu artinya kamu berjanji, itu kamu memproklamasikan diri bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Kemarin sudah saya katakan di janji pernikahan waktu kartu pulun ada 3 janji yang tidak bisa diganggu juga. Yang pertama sudah dengan sepenuh hati akan membentuk keluarga. Sepenuh hati, bukan sepenuh dompet, bukan sepenuh kekayaan. Hati. Yang kedua akan membentuk keluarga sebagaimana layaknya pernikahan orang Kristen, bukan pernikahan dunia ini, orang-orang di sekitar kita, tetapi Kristen itu makanya kita hadir di gereja. Yang ketiga tidak boleh bercerai kecuali kemana. Ini janji yang tidak bisa dirubah, ini janji yang tidak bisa diingkari. Barangkali harus kita pikir-pikir dulu. Kenapa berkat Tuhan tidak datang? Kita barangkali kita salah ingkar janji. Kita waktu Martupol sudah janji 3, tetapi yang kita lakukan cuma 1, tidak boleh bercerai. Akibatnya apa? Berkat Tuhan tidak berada di tengah-tengah. Karena kita hanya mampu melakukan. Kita jujur dulu dalam diri sendiri, apakah Tuhan sudah dengan sepenuh hati kita bentuk pernikahan? Apakah sudah dengan sikap yang sempurna kita bentuk pernikahan itu sebagai keluarga Kristen, atau terjebak dengan gaya yang berada di sekitar kita, arus budaya yang di sekitar kita? Ini pertanyaan yang harus kita jawab untuk terus-menerus dikemudi ulang-ulang supaya pernikahan itu menjadi tempat Allah. Sejak awal Allah telah menempatkan pernikahan itu menjadi alatnya untuk melakukan apapun yang diinginkan Allah untuk. Allah membentuk keluarga untuk tujuan yang mulia. Sebab sejak awal Allah telah menetapkan Adam dan Hawa untuk meneruskan manusia berikut. Untuk memelihara, menguasai Allah. Itu artinya Allah telah merancang pernikahan menjadi tempat dia melakukan apa yang mau diinginkan dalam rancangan besar untuk dunia. Melalui keluarga-keluarga, Allah memberkati anak-anak menjadi orang-orang yang berkarya untuk kehidupan, bertindak bekerja untuk mensejahterakan kehidupan. Allah tidak langsung bekerja, langsung dia berbuat, tetapi Allah memakai keluarga-keluarga untuk melakukan hal. Mau ini damai dunia ini, mau saling mengasihi, Allah tidak datang di situ, tetapi Allah berada dalam hatimu untuk melakukan. Allah memakai keluarga-keluarga itu, Allah memakai manusia, orang-orang percaya untuk melakukan apa yang diinginkan. Biarlah keluarga ini dipakai agar apa yang Tuhan inginkan. Percayalah, sejak awal sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apapun yang akan kamu kerjakan, kamu lakukan, kalau kamu berada dalam Allah, Allah akan senantiasa memberkati, akan membimbing, memberi kemampuan, dan memberi semangat, harapan-harapan. Allah tidak pernah berpikir untuk berbuat jahat kepada manusia. Allah selalu berpikir untuk berbuat yang terbaik. Oleh karena itu biarlah keluarga ini menjadi tempat Allah berbuat baik bagi keluarga, bagi
bagi semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami saat ini bisa beroleh kesempatan dalam kesehatan sukacita dalam acara pemberkatan nikah saudara kami di sini. Oleh karena Bapa, biarlah kasih karunia memberkati mereka, mempersatukan mereka, mengikat janji suci mereka untuk membentuk keluarga, agar keluarga baru ini menjadi alatmu melakukan sukacita bagi dunia ini. Berkati seluruh rangkaian acara yang mereka akan lakukan, dan ampunikan dari dosa kesalahan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat yang pertama dan kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan,
penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegerangan, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah ya damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Adi Perdian Sinaga, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudari Fani Farmawati Boru Aitonan ini menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua ini itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Fani Farmawati Boru Aitonan yang telah dipilih saudara Adi Perdian Sinaga ini menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudara Adi Perdian Sinaga ini menjadi suami? Bersediakah saudara mengasihi dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maka saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Saya adalah hamba Tuhan yang membawa firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus mengatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Di sini kami atas nama Parhalado serta jemaat HKBC Jantung kembali mengucapkan selamat berbahagia bagi kedua pengantin kami. Yang pasti inilah yang kalian tunggu-tunggu, menjadi rumah tangga yang baru. Yang kami ingatkan kembali, waktu mertu pun masih ingatkan, selamat ribut katanya, tetapi dikunci dengan selamat apa? Masih ingat kan? Selamat ribut. Dan firman Tuhan tadi sudah memaparkan panjang lebar oleh pendeta kita. Inilah landasan kalian memulai rumah tangga yang baru. Tidak ada fondasi yang lain, hanya di dalam Tuhan. Dipesankan tadi dalam kasih. Dalam kasih itu apa? Berbicara, melihat, melangkah di dalam rumah tangga. Itu yang menjadi modal kita. Kami percaya kalian akan dimampukan oleh kasih yang tidak tak terhingga oleh Tuhan. Sekali lagi atas nama Parhalado Gereja HKBC Jantung, kami ucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kalian di dalam memulai rumah tangga ini. Sekali lagi selamat
kami sampaikan ini ke bingkisan kasih dari gereja kita HKBP Jantung. Selamat abang ya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan Allah kita yang hidup atas anugerah kasih setianya yang tiada taranya, yang telah memberkati perkawinan ini dengan kuasa kasih-Nya yang besar. Dia telah memberikan sukacita serta pengharapan yang hidup bagimu dalam kehidupan rumah tanggamu. Dengan segenap hati kamu puji angkat Tuhan, dan hanya kehendak-Mu sajalah kami lakukan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini. Terdapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan dan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.